Ya, kembali kita bertemu lagi di materi yang baru, yaitu bab 4, globalisasi, materi IPS kelas 9. Ada beberapa pengertian globalisasi, ada pengertian secara etimologis, ada pengertian menurut para ahli. Nah, secara etimologi atau asal-usul kata, globalisasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata globalize yang artinya mendunia. Namun ada pula yang berpendapat bahwa globalisasi itu bisa berasal dari dua kata, yaitu global yang artinya luas dan ligation yang menunjukkan sebuah proses. Pengertian globalisasi menurut para ahli, ada menurut L. Nyeman, globalisasi itu pertumbuhan yang berlangsung cepat karena proses disebabkan oleh ketergantungan berbagai negara pada perdagangan maupun keuangan. Sedangkan menurut Anthony Giddens, globalisasi itu suatu intensifikasi hubungan sosial secara global yang menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lainnya, sehingga kejadian di satu tempat bisa berdampak juga bagi tempat yang lain. Menurut Scholte, globalisasi itu proses pertumbuhan yang cepat yang disebabkan ketergantungan berbagai negara dan juga untuk mempertahankan identitas masing-masing. Sedangkan menurut Sales Marjan, globalisasi itu terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sebuah sistem dan kaidah yang sama. Menurut Tom G. Palmer, globalisasi itu penyusutan atau penghapusan batasan negara-negara, lalu diberlakukan pembatasan pertukaran lintas batas dan sistem global yang terintegrasi. Nah, dari beberapa pengertian menurut para ahli tersebut, kita dapat ambil kesimpulan bahwa globalisasi itu merupakan keterkaitan antar tempat yang tidak mempedulikan atau yang mengabaikan batas negara dan spasial. Ya, keterkaitan ini umumnya terjadi pada aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Jadi bukan hanya sebatas ekonomi ya, tapi juga sosial, politik, dan budaya. Berikutnya merupakan sejarah globalisasi. Globalisasi itu sebenarnya bukan saat ini saja terjadi, tapi sejak dulu sudah terjadi ya, globalisasi. Dan kalau kita lihat sudah telah terjadi semenjak ratusan tahun yang lalu. Seperti munculnya jalur sutra yang menghubungkan Cina dan seluruh Asia dengan Eropa lewat Timur Tengah. Itu merupakan bukti bahwa globalisasi itu sudah ada zaman dahulu. Perdagangan laut bangsa Eropa dengan negara Asia dan Afrika lewat Tanjung Harapan merupakan salah satu bentuk globalisasi ekonomi yang nyata. Jadi, kalau yang berkata bahwa globalisasi baru muncul saat ini, sekarang ini, itu salah ya. Karena sudah sejak dulu bentuk globalisasi sudah ada. Namun globalisasi yang kita ketahui sekarang ini memang baru muncul ya setelah ditemukannya teknologi pendukung yang memunculkan kondisi geopolitik dunia yang mendukung adanya globalisasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang canggih inilah yang mendukung interaksi intens antar wilayah yang dibatasi oleh benua, samudra, dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi batas-batas karena adanya teknologi informasi dan komunikasi yang sangat maju. Nah, ada beberapa teori-teori globalisasi dan hal ini kita ambil dari 3 sudut pandang teoritis ya. Yang pertama, teori globalis. Menurut para globalis, globalisasi itu akan menyebabkan penyebaran budaya secara masif ke seluruh dunia. Artinya seluruh dunia akan terpapar dengan budaya negara lain. Hal ini dapat menyebabkan hal positif maupun hal negatif. Menurut globalis positif berpendapat bahwa exposure terhadap budaya negara lain dapat menciptakan masyarakat dunia yang lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Pada dasarnya, global positif berpendapat bahwa globalisasi dapat menciptakan Bhinneka Tunggal Ika bagi seluruh masyarakat dunia. Para globalis negatif berpendapat bahwa exposure budaya negara lain secara masif dapat menyebabkan kelunturan budaya tradisional dari suatu negara. Dikhawatirkan sebuah negara akan kehilangan nilai dan tradisi digantikan dengan budaya global yang belum tentu sesuai dengan negara tersebut.
Sedangkan menurut teori tradisional, globalisasi adalah orang-orang yang menganggap bahwa tidak ada yang namanya globalisasi. Jadi menurut kaum tradisional menganggap bahwa tidak ada yang namanya globalisasi. Namun fenomena yang terjadi sekarang bukan sebuah hal yang baru, melainkan suatu fenomena yang sudah berjalan sejak dulu. Oleh karena itu, kaum tradisionalis umumnya tidak terlalu respon terhadap perubahan-perubahan yang disebabkan oleh globalisasi. Sedangkan menurut teori transformis, menganggap bahwa globalisasi itu merupakan hal biasa dan orang kerap melebihkan dampak yang disebabkan oleh globalisasi. Pada dasarnya mereka mengakui bahwa globalisasi sedang terjadi, namun dampaknya kerap dilebihkan. Nah, setelah teori globalisasi kita perhatikan ciri-ciri globalisasi itu seperti apa. Yang pertama, perubahan pada konsep ruang dan waktu. Dengan munculnya teknologi seperti televisi, internet, dan telepon, konsep jalan dan waktu itu sangat mempengaruhi aktivitas pada zaman dahulu dan sekarang mulai dapat diatasi. Jadi kalau masalah jalan dan waktu yang dulu itu merupakan masalah, sekarang sudah dapat diatasi dengan kemajuan teknologi bidang informasi dan komunikasi. Sekarang seorang pebisnis yang berada di Amerika dapat dengan mudah melakukan rekannya, atau mungkin bisa video call, atau dapat melakukan teleconference dengan rekan bisnis di Jepang atau di belahan dunia yang lain. Ciri berikutnya adalah terjadinya ketergantungan dalam perdagangan dan perekonomian. Jadi itu ditandai dengan munculnya organisasi dari perdagangan seperti WTO, NAFTA, CAFTA, CARICOM, Mercosur. Itu membuat negara di dunia sangat tergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi adanya ketergantungan dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan di negaranya. Ciri berikutnya, terdapatnya peningkatan interaksi antar wilayah. Yang adanya perkembangan teknologi transportasi, jadi bukan hanya sebatas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tapi juga perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi mempermudah seseorang untuk menjalin hubungan dengan rekannya di berbagai belahan dunia yang lain. Sekarang contohnya McD dan Nike dapat membuka kantor cabang di seluruh negara di dunia ini. Sekalipun kantor pusatnya mungkin ada di Amerika, tapi bisa melakukan komunikasi melalui telepon atau video conference untuk melakukan konsolidasi atau penyelarasan antar kantor-kantor cabang pusat dengan kantor cabang atau sama kantor cabang. Ciri berikutnya peningkatan pertukaran budaya. Seiring dengan meningkatnya interaksi antar wilayah, budaya antar wilayah tersebut juga akan semakin tersebar ke wilayah yang lain. Akan terjadi difusi budaya secara masif ke seluruh dunia, sehingga tidak ada lagi budaya yang murni yang bisa terisolasi dari budaya lain, karena sudah terjadi percampuran. Ciri berikutnya munculnya masalah bersama. Di era globalisasi ini, masalah suatu negara dapat dengan cepat menjadi masalah bagi negara. Contohnya misalnya seperti perang dagang antara China dengan Amerika. Dampaknya itu bukan hanya kepada kedua negara tersebut, tapi negara-negara di belahan dunia yang lain juga merasakan dampak daripada perang dagang antara China dan Amerika. Kemudian kita membahas tentang faktor penyebab globalisasi. Ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi atau penemuan baru di bidang komunikasi seperti telepon, internet, televisi memungkinkan masyarakat itu dapat saling berkomunikasi, bertukar informasi, dan menikmati berita. Adanya berita-berita online memungkinkan seseorang dengan cepat memperoleh informasi dengan cepat dibandingkan dengan media elektronik yang lain ataupun media cetak. Faktor berikutnya munculnya kerjasama internasional. Seiring dengan berjalannya waktu, negara-negara dunia akan menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukan semuanya dengan sendiri, sehingga mereka harus dapat bekerja sama dengan negara lain
agar dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk kepentingan negaranya. Faktor berikutnya, peningkatan kemudahan transportasi. Inovasi-inovasi yang terjadi, khususnya di bidang transportasi, meningkatkan keterhubungan antara wilayah, seperti kereta cepat, pesawat jet, helikopter, kapal penumpang yang lebih besar, dapat memungkinkan manusia untuk berpindah dengan cepat antar wilayah. Faktor berikutnya, keterbukaan ekonomi. Kalau dahulu itu ekonomi negara itu tertutup terhadap pengaruh luas seperti investor maupun lembaga konsultasi asing. Karena faktor untuk menjaga rahasia dagang, perusahaan asing juga dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan negara. Itu bentuk kekhawatiran ya dulu. Namun sekarang perekonomian dunia itu sudah sangat terbuka. Ya, siapa saja bisa ikut terlibat asalkan memiliki pengetahuan, kecakapan di bidang ekonomi. Nah, berikutnya adalah dampak daripada globalisasi itu. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya itu bisa kita lihat di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dampak positifnya ya sebagai berikut, yaitu kemudahan memperoleh informasi, memperoleh asas spesialisasi dan juga asas aglomerasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hingga menjalin kerjasama antar negara yang saling menguntungkan. Dan ada pun dampak negatifnya adalah maraknya penyelundupan barang secara ilegal lewat daerah-daerah perbatasan. Ini yang kita lihat sekarang, itu banyak sekali barang-barang yang diselundupkan, banyak sekali barang-barang ilegal ya, akibat daripada globalisasi, sebagai dampak daripada globalisasi. Kemudian lunturnya nilai dan tradisi bangsa karena terjadinya percampuran kebudayaan, karena mudahnya informasi, mudahnya transportasi ya, sehingga memungkinkan terjadinya difusi budaya, rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi ya, karena makin cepatnya pertukaran atau pergerakan ya manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian sulitnya pengusaha lokal untuk bersaing karena produk lokal kalah jika dibandingkan produk luar. Ya, hal itu dimungkinkan karena produk-produk dari luar akan semakin mudah untuk masuk ke suatu negara, dan itu memungkinkan pengusaha lokal yang tidak bisa bersaing akan tergusur ya, oleh produk-produk luar, oleh pengusaha-pengusaha dari luar. Kemudian munculnya perang geopolitik antar negara seperti terjadi di Laut Cina Selatan yang sekarang sedang terjadi ya. Demikianlah pembahasan kita tentang bab 4 globalisasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.